Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas mengenai benda-benda di dalam kelas dalam bahasa Arab. Nah, untuk sekarang kita ada tambahan kata-kata atau mufrodat dalam bahasa Arab. Oke, Ibu akan slide. Nah, untuk mufrodat selanjutnya, yang pertama, di sini kita lihat mufrodat tentang benda-benda di dalam kelas. Yang pertama ada dinding. Bahasa Arabnya haitun. Haitun bahasa Arabnya dari dinding. Yang kedua khoritotun. Khoritotun artinya, kalian bisa lihat di gambar, artinya peta. Dan yang ketiga ada mibrotun. Mibrotun yang artinya penserut atau serutan. Dan mufrodat yang keempat ada qalamun hibrin. Qalamun hibrin yang artinya tinta. Dan musallasun. Musallasun penggaris segitiga. Lalu yang kelima ada mingkolatun. Mingkolatun yaitu, kalian bisa lihat di sini, artinya adalah busur. Nah, yang ketujuh, mufrodat yang ketujuh yaitu ada jangka. Bahasa Arab dari jangka yaitu firjarun. Firjarun. Firjarun artinya jangka. Nah, yang terakhir, karena di sini Ibu tidak mendapatkan gambarnya, Ibu langsung artikan muasyirun. Muasyirun. Muasyirun itu artinya petunjuk untuk papan tulis. Nah, semisal kalau guru lagi nunjuk-nunjuk di depan kelas, nah itu bahasa Arabnya muasyirun. Nah, di sini kalian bisa lihat beberapa contoh kalimat sederhana dari sebelum pelajaran ini, materi sebelumnya, kita juga sudah membuat atau membahas mengenai kalimat-kalimat di sini, ya. Nah, di sini ada hadza, ada zalika. Pasti kalian mungkin hampir semuanya sudah memahami ketika ada hadza itu bertemunya dengan kalimat muzakkar, ya. Nah, lalu di sini yang kedua ada hadihi. Hadihi itu akan bertemu dengan kalimat yang mu'annas. Nah, mu'annas itu ada tak marbutohnya nih di belakang. Sama halnya dengan tilka, ya. Untuk hadihi sama dengan tilka. Dan untuk hadza sama dengan zalika, yaitu akan bertemu dengan kata atau mufradat muzakkar. Kalau untuk hadihi dan tilka, yaitu mu'annas. Nah, ini untuk kalimat yang kedua. Nah, sebelumnya juga kita sudah mempelajari ini, di mana di sini adalah kalimat tanya. Ma hadza atau apa ini? Ma hadza. Nah, kalian bisa menjawab dengan kata muzakkar karena depannya hadza. Hadza musallasun atau zalika musallasun. Nah, yang kedua ada ma tilka. Tilka ini untuk mu'annas, berarti kata yang harus dijawab atau dipergunakan untuk jawabannya harus menggunakan kata-kata yang mu'annas. Di sini ada tilka miknasatun, lalu hadihi miknasatun. Nah, ke bawahnya menyamakan, ya, sama dengan di atas. Seperti itu. Lalu untuk kalimat yang ketiga ini, nah ada tambahan nih di depannya ada alif, ya. Ini artinya apakah. Nah, ketika ada pertanyaan apakah, berarti
jawabannya itu antara la atau na'am. Nah, untuk pertanyaannya, ahadza maq'adun? Apakah ini bangku? Nah, ketika kita akan menjawab tidak karena di situ tidak ada bangku atau itu bukan bangku, kita bisa menjawab la, dzalika kursiyun, karena itu bukan bangku ya, tapi kursiyun. Kursiyun, kursi. Lalu yang kedua ini atilka kharitatun. Nah, apakah itu kharitatun, peta? Nah, tapi yang ditunjuknya bukan peta atau yang dilihatnya bukan peta, tapi misalnya kurosatun. Nah, bisa dijawab dengan la, hadihi kurosatun. Nah, itu untuk yang tidak atau pengecualian. Nah, ini yang di bawah itu ketika jawabannya na'am atau iya. Kita hanya mengikuti kata sebelumnya ya, kalau na'am. Ahadza qirtasun? Na'am, dzalika qirtasun. Lalu ahadihi minqalatun? Na'am, hadihi minqalatun. Nah, ini sama ya. Nah, ini juga sama halnya dengan kalimat ketiga tadi. Untuk kalimat ini kan bal ya, tetapi atau pengecualian karena jawabannya tidak. Nah, di sini kok Ustazah di sini huwa atau hiya? Karena huwa itu masih termasuk ke dalam muzakkar dan hiya itu muannas. Ini bisa diartikan sama seperti huwa seperti zalika atau hadza, hiya juga seperti tilka dan hadihi. Ya, sama halnya. Cuma di sini menggunakan huwa dan hiya. Ya, yang tadi pertanyaannya sama. Ini ketika bertanya hadza maq'adun? La, bal huwa kursiyun. Ditambahkan dengan bal. Bal itu artinya tetapi. Apakah ini kursi? La, bukan, tetapi ini atau dia atau itu bisa kursiyun, kursi, seperti itu ya. Nah, yang bawah juga mengikuti sama dengan yang atas untuk penjelasan kalimatnya. Nah, untuk ini tugasnya kalian bisa mengerjakan menyesuaikan dengan kalimat-kalimat yang sudah Ibu kasih sebelumnya. Di sini tinggal belakangnya diganti ya, depannya sama. Hadza, tilka, cuma untuk mufradat belakangnya dibedakan. Jadi untuk di sini kalian membuat pertanyaan yang jawabannya harus sesuai dengan kalimat yang ada di samping kanan ya. Jadi di sini mengikuti kalian bisa lihat contoh-contoh sebelumnya yang sudah Ibu kasih di materi sebelumnya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanyakan atau japri ke Ibu, oke? Mungkin untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Syukron katsiron ala ihtimamikum. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.